Subhanahu hari ini kita kembali dipertemukan di dalam kegiatan sosialisasi dan peningkatan budaya positif pada lingkungan sekolah SMA Negeri 1 Air Jaya. Salam kita sampaikan kepada yang kita Rasulullah SAW. Semoga di hari bersama nanti kita tergolong kepadanya. Apa dari buku hebat? Seperti yang saya sampaikan tadi, kita berkumpul di sini dalam rangka program aksi nyata keluarga untuk materi budaya positif. Sebelumnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada Bapak dan Ibu, kami persilakan berdiri, dan kepada Ibu dan Bapak untuk berbicara. Selanjutnya, untuk mengambil keberkahan pada kegiatan kita kali ini, maka kita lanjutkan dengan doa yang akan disampaikan oleh Bapak Anwar Simanguntan. Pada Bapak silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi Rasulillah ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim, hari ini kami berkumpul dengan maksud dan tujuan yang sama. Mudah-mudahan ya Allah, segala urusan yang kami laksanakan Engkau permudah, segala urusan yang kami laksanakan Engkau lancarkan, sehingga apa yang menjadi keinginan kami mampu kami dapatkan. Ya Allah yang Maha Rahman lagi Maha Rahim, beri kami kekuatan, beri kami kekuatan ya Allah, supaya kami dapat melaksanakan tugas kami di muka bumi ini.
rabbal alamin ya mujib as-sa'ilin. Kami berharap kepada Allah, kami berharap segala doa-doa kami terijabah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kegiatan pada hari ini yang dilaksanakan oleh guru yang mengikuti pelaksanaan cabang guru penggerak Engkau permudah, Engkau lancarkan sehingga hasilnya menjadi hasil terbaik, sehingga apa yang mereka laksanakan bisa memberikan dampak positif bagi guru-guru yang lainnya. Jalali wal ikram. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuklah kita ke acara selanjutnya, yaitu kata sambutan dari Kepala Sekolah SMA 1 Air Joma yang akan diwakili oleh Wakil Kepala Sekolah Bapak Elisa Eka Putra. Kepada Bapak kami persilakan. Terima kasih Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang kita hormati rekan-rekan kita, Ibu Endah Ketua SPD dan Ibu Endah SPD selaku pelaksana kegiatan aksi nyata pedoman guru penggerak, dan kami hormati juga Bapak Ibu Dewan Guru dan pegawai SMA Negeri Joma. Pada kesempatan pagi hari ini sama-sama kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena berkat rahmat-Nya lah agenda yang sudah ditetapkan oleh rekan-rekan kita guru penggerak ini, sehingga pelaksanaannya dapat kita laksanakan dengan baik sesuai dengan berkat dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam terpanjatkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Semoga dengan senantiasanya kita berusaha berikhtiar, semoga usaha tersebut menjadi ibadah bagi kita. Alhasilnya nanti ibadah itu membawa kita berupa syafaat di hari kemudian kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, sesuai dengan acara ini, yaitu aksi nyata pelaksanaan guru penggerak di SMA Sepedoman dengan tema budaya positif guru penggerak di SMA Sepedoman. Ada ucapan terima kasih kepada rekan-rekan kita ini, Ibu Endah Ketua ini dan Ibu kita, sebagai motivasi kita ke depannya. Kita akan mampu mengikuti program-program pemerintah sesuai dengan Permendikbud nomor 26 tahun 2022 yang akan menghasilkan profil guru Pancasila, sehingga profil guru Pancasila berdasarkan Permendikbud tersebut punya tujuan, yang salah satu tujuannya adalah bagaimana agenda kerja pemerintah tentang guru penggerak ini dapat menciptakan proses pembelajaran menyenangkan baik bagi guru, bagi siswa maupun bagi decision maker ataupun pengambil keputusan di dalam proses pembelajaran di SMA Negeri Joma secara khususnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, mari kita dukung bersama-sama, karena program ini merupakan program yang positif. Saya teringat agenda atau program pemerintah menyikapi tentang pakem yang ini mungkin dibulir di tahun 90-an atau tahun 2000-an, pembelajaran aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan, ternyata tergulir kembali di guru penggerak ini. Jadi salah satu tujuan dilaksanakan penggerak ini bagaimana kita mampu melakukan proses pembelajaran inovatif, kreatif, efektif dan waktu, sehingga setiap langkah dan perbuatan kita di dalam kelas ataupun di luar kelas, siswa dapat menyenangkan, siswa dapat menarik hal-hal kesimpulan yang kita sampaikan. Jadi siswa tersebut mampu membuat hal-hal baru
dan targetnya adalah bagaimana siswa tersebut bisa menjadikan inovasi-inovasi dari guru menjadi agenda-agenda yang membuat siswa tersebut tidak bisa melupakannya. Jadi atas nama Bapak Kepala Sekolah, sehubungan Bapak Kepala Sekolah tidak bisa hadir karena ada kegiatannya di luar sekolah, urusan dinas, maka atas nama Bapak Kepala Sekolah mengucapkan terima kasih kepada seluruhnya yang telah membantu pelaksanaan aksi nyata guru penggerak Ibu Endang dan Ibu Elita. Dan Bapak Kepala Sekolah mengucapkan mohon maaf karena tidak bisa kehadirannya dan diwakilkan kepada kita. Atas nama Bapak Kepala Sekolah, kegiatan ini kita buka secara resmi. Maka bisa disampaikan kita ikuti bersama-sama pelaksanaan aksi nyata ini dari Ibu Endang dan Ibu Elita sebagai guru penggerak angkatan ke-6 tahun 2022. Akhirul kalam bila bisa pilihan Astaghfirullah Khairah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, akhirnya sampailah kita kepada acara inti kita. Tujuan kita berkumpul di sini dalam rangka sosialisasi dan pembahasan tentang budaya positif yang bisa kita terapkan kepada murid-murid kita, terkhusus di SMA Negeri 1 Jawa ini. Langsung saja kepada Ibu Endang Sriwahyuni kami persilakan untuk menyampaikan materi. Tidak perlu terlama-lama, jadi kita langsung ke materi yang akan saya bawakan untuk sosialisasi dan pembahasan pada hari ini adalah budaya positif. Nah, budaya positif itu apa sih? Ya, budaya positif itu apa? Nah, jadi di sini, kira-kira Bapak Ibu tahu nggak apa itu budaya positif? Jadi budaya positif itu adalah suatu kebiasaan yang bernilai positif, di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter murid. Jadi di sini fokusnya itu adalah menumbuhkan karakter murid. Budaya positif ini perlu dibangun dalam suatu kelas. Untuk mewujudkan budaya positif harus dilakukan sejak dini. Sejak dini harus kita lakukan dan harus konsisten, yang membutuhkan waktu yang lama. Jadi budaya positif ini enggak sehari dua hari aja langsung jadi ya. Tapi budaya positif ini pembentukan atau kebiasaan kepada anak murid, pada kita khususnya, supaya menjadi suatu budaya yang ada di sekolah kita nanti. Dan itu sangat diharapkan, gitu ya. Kemudian dari sekolah guru dapat menerapkan budaya positif seperti bekerja sama dengan anak sejawat. Ini udah sering ya Bapak Ibu ya di sekolah kita ya, bekerja sama. Kemudian menerapkan sikap disiplin dan lingkungan kelas, di dalam lingkungan kelas. Kemudian salah satu langkah guru dapat dilakukan adalah membangun budaya positif melalui komunikasi serta adanya keyakinan yang diyakini baik dan positif antara guru dan murid. Nah, jadi di sini budaya positif ini kita harus bekerja sama Bapak Ibu, antara guru dan siswa, antara guru dan murid. Apa yang mau kita kembangkan? Apa karakter apa yang perlu kita biasakan atau kita tanamkan kepada murid? Ini sangat perlu, gitu ya. Nah, selanjutnya kita kembali ke Ki Hajar Dewantara, filosofi Ki Hajar Dewantara. Bahwa ada sebuah pendidikan itu, menurut Ki Hajar Dewantara, bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntut
anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntut tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Nah, ini maksudnya seorang anak itu tumbuh beragam karakternya. Kita nggak bisa memaksakan anak itu harus seperti kita, harus bisa matematika, harus dianya sukanya, harus bisa biologi, enggak Bapak Ibu. Jadi anak-anak ini punya karakter masing-masing. Kita nggak bisa mengubah kodratnya, karena memang udah seperti itulah si anak. Tapi kita bisa merubah, kita bisa menuntunnya menjadi lebih baik. Apa itu? Ini dia tadi kebiasaan positif, budaya positif yang ada di sekolah kita. Kemudian di Hajar Dewantara itu juga mengibaratkan kita sebagai pendidik itu seperti seorang petani. Bisa kita bayangkan seorang petani itu, misalnya dia punya bibit jagung. Gak mungkin bibit jagung itu ditanam bisa menjadi padi, gak mungkin. Sama seperti anak-anak, dia punya kodratnya jadi apa? Kita nggak bisa merubah kodratnya. Anak-anak itu yang modelnya dia pengennya itu belajarnya susah di kelas, nggak nangkep di kelas, gitu kan? Kita nggak bisa maksakan dia harus bisa menerima pelajaran yang kita kasih di kelas. Sementara dia memang terbatas soal itu. Jadi kita harus melihat si anak itu karakternya bagaimana. Jadi di Hajar Dewantara itu tadi kita diibaratkan seperti seorang petani. Kita tidak merubah kodrat si jagung itu tadi, tetapi kita hanya memelihara, mendidik. Seperti jagung itu kita punya bibit jagung bagus, tapi kalau kita nggak pelihara, otomatis jagungnya bagus nggak kalau enggak. Jadi kita punya bibit jagung yang bagus ataupun yang jelek sekalipun, kalau kita rawat, kita kasih pupuk, kita siram setiap hari, kita perhatikan si jagung ini tadi, otomatis si anak itu pun si jagung itu pun tumbuh berkembang dan menghasilkan buah yang bagus juga, sama seperti anak ini juga selalu. Nah, di sini kita langsung masuk ke perubahan paradigma nih. Nah, di sini apa sih paradigma yang sekarang muncul gitu? Kita selama ini taunya kita itu memaksakan anak, memaksakan murid. Nah, diharapkan sebenarnya tidak boleh memaksakan anak, ternyata. Ya. Jadi di sini perubahan paradigma teori kontrol. Yang pertama ilusi bahwa guru dapat mengontrol murid. Ini sering ya kan Bapak Ibu. Kita di kelas itu seolah-olah kita lah yang bisa mengontrol mereka. Padahal mereka juga punya keinginan sendiri, punya gaya belajar sendiri kan seperti itu. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa murid dapat membuat orang lain merasa bersalah dan mengeluarkan karakter. Nah, ternyata ini salah Bapak Ibu. Nah, kita bertindak seperti membuat si anak itu merasa bersalah. Ternyata dengan kita membuat si anak itu merasa bersalah, ternyata punya efek yang lebih besar. Efeknya apa? Anak-anak itu cuma hari itu aja dia paham tentang apa yang kita perintahkan, tentang apa yang kita beri informasi kepada dia. Tapi besok-besok dia lupa. Karena dia nggak punya, belum menanamkan apa yang sebenarnya yang terjadi di diri dia. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa penguatan itu positif dan efektif. Dan yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi ini sering terjadi apalagi di kelas. Kita selalu memaksa anak-anak. Ayo kerjakan tugasnya. Kerjakan tugasnya, kalau enggak nanti kamu kena hukuman. Kerjakan tugasnya, kalau enggak
sebagai guru itu meluruskan. Kalau agak-agak belok niat-niatnya kita luruskan, kita perhalus, kita perilaku yang bagus, mana yang pantas dan mana yang nggak pantas. Kemudian stimulus respon yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Kemudian teori kontrolnya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nah, jadi ini perlu ditekankan sama si anak. Si anak ini harus punya kontrol. Ini susah ini ya kan. Si anak ini kan biasanya labil ya, apalagi remaja, pasti labil, pengennya gini, pengennya gini. Mereka nggak punya kontrol, itu nggak punya. Kita sebagai guru memberikan contoh, memberikan cara, memberikan strategi apa yang cocok untuk si anak lakukan, kontrol apa gitu. Jadi terus tadi kita ini seperti merawat benih-benih gitu ya kan. Jadi benih yang besar pun bisa kita rawat. Jadi harapkan hasil dari yang kita rawat itu maksimal. Kemudian yang keempat, pemaksaan ada pada saat melakukan ganda. Kemudian teori kontrolnya, kolaborasi dan konsekuensi menciptakan pilihan baru. Artinya di sini kebiasaan kita itu memaksa anak ya, memaksa anak supaya tidak mengulang lagi perilaku yang salah dari paksaan. Nah, ternyata yang diharapkan itu kita berkolaborasi, berdiskusi sama si anak apa konsekuensi yang cocok untuk menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi si anak itu kita ajak berdiskusi, dia diharapkan bisa memberikan konsekuensi solusi dari permasalahan yang telah dia buat itu tadi. Nah, saya pikir kalau kita juga udah ini ya, udah punya konsep
seperti apa apabila saya melakukannya. Jadi di sini ada gambaran tujuannya nanti ke depan ngapain gitu. Jadi kalau saya buat seperti ini, saya punya tujuan seperti ini, saya harus begini untuk menyatakan gitu ya. Jadi di sini dia harus punya sadar apa ya namanya, punya penghargaan terhadap dirinya lah, terhadap nilai-nilai yang dia percaya gitu ya. Jadi apa yang akan dia lakukan selanjutnya supaya motivasi perilaku manusia ini tetap ada dari dalam dirinya gitu ya. Ini sangat diharapkan. Kemudian tujuan dari budaya positif itu adalah menanamkan motivasi yang ketiga. Jadi yang ketiga tadi sangat diharapkan gitu ya dari anak-anak didik kita, dari murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang, gitu ya. Jadi nggak hari ini dia kerjakan besok lupa, enggak. Kalau dia motivasi intrinsik, dia punya jangka panjang, seterusnya, gitu. Bahkan dia nanti sampai tua pun dia tetap melakukannya, gitu kan. Karena udah memang kebentuk jadi dirinya. Kebiasaan ini udah tertanam pada diri dia, gitu ya. Kemudian motivasi yang tidak akan terpengaruh pada ada yang sudah mengatakan dia nggak akan terpengaruh sama hadiah. Nggak dikasih hadiah pun dia tetap ngelakuinnya. Apalagi dikasih hadiah ya tetap aja, namanya udah kebentuk gitu ya. Kebiasaannya udah ada dari dalam dirinya. Kemudian mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang memiliki nilai-nilai yang mereka hargai atau mencapai suatu tujuan mulia. Jadi si anak ini udah paham posisinya sebagai apa, udah bisa dia menghargai dirinya. Ini yang perlu Bapak Ibu. Kita sebagai guru ini tugas kita. Gitu. Kadang kita lupa sama anak didik kita. Bahwa anak didik kita itu kebanyakan yang ada di sekolah ini butuh perhatian lebih, gitu ya. Nah, suatu budaya positif itu akan terbentuk di sekolah kita. Yang pertama itu adanya peraturan kelas. Sudah habis semua kelas ini ada peraturan kelasnya. Kemudian yang kedua, dari peraturan kelas kita berpindah ke keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini kemarin itu ada di beberapa kelas sudah saya buat dan alhamdulillah mereka punya keyakinan diri dan dilampiaskan kepada keyakinan kelas. Jadi itu saya masuk mereka udah nggak kayak anak-anak lagi yang ribut ke sana ribut ke sini, udah enggak, karena mereka bertanggung jawab atas apa yang telah mereka perbuat, atas apa yang udah mereka tuliskan. Nah, nanti kita buat juga di sini Bapak Ibu. Kemudian setelah dari keyakinan kelas, otomatis lingkungan akan terbentuk lingkungan yang positif juga. Dan dari lingkungan positif itu terjadilah budaya positif. Nah, budaya positif ini dari kelas, dari sekolah kita, dari lingkungan sekolah, dari warga sekolah semua punya budaya positif. Ya pastilah sekolah kita jadi sekolah unggul pasti ya. Dan kita pun jadi nyaman masuk di kelas ya, karena udah terbentuk ini budaya positif dari anak. Kemudian di sini ada keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Nah ini biasa ya. Nah, mengapa tidak peraturan saja yang dibuat? Kenapa harus keyakinan kelas? Gitu ya. Peraturan kelas ini biasanya nggak nyaman anak-anak. Dengarnya aja peraturan anak-anak nggak nyaman. Peraturan itu biasanya udah langsung terpikat sama anak itu ini hukuman gitu ya. Ternyata anak-anak itu dengar kata peraturan aja mereka kayak udah anti gitu ya. Jadi kita berhalus dengan keyakinan kelas misalnya ya. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm jika mengendarai kendaraan roda 2? Kenapa? Kenapa Bapak Ibu? Ayo. Kenapa itu Bapak Ibu? Ya Bu Inces? Iya benar sekali. Iya, kita
kita mencegah, berarti keselamatan ya, keselamatan kesehatan untuk kita gitu kan. Itu kalau kita udah mengetahui keyakinan yang ada dari dalam diri kita gitu ya. Tapi kalau kita nggak tahu tentang keyakinan, kita tahunya cuma hukuman dan penghargaan, peraturan, kita tahunya oh nggak ada polisi, nggak usah pakai helm gitu ya kan. Itu namanya bukan keyakinan kita, tapi apa tadi, hukuman, terus peraturan gitu ya. Kalau nggak ada polisi nggak pakai, kalau ada polisi baru pakai. Nah itu ternyata sama ke anak-anak gitu kan. Kalau mereka udah percaya, udah punya keyakinan, nggak ada aturan apa-apa, nggak ada hukuman, nggak ada hadiah juga udah mereka kerjakan gitu. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Ini pada COVID ya. Nah, kenapa? Untuk keselamatan kita, untuk kesehatan kita, gitu ya. Kita udah paham, oh jangan cuci tangan lah, pakai masker lah, gitu kan. Kemudian jaga jarak. Kita punya keyakinan dari dalam diri kita. Kalau kita misalnya kita nggak punya keyakinan, pasti kalau nggak ada peraturan, udah nggak usah dipakai lah, udah aman, nggak usah pakai masker gitu. Kemudian yang ketiga, kenapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan misalnya, atau pada saat masuk ke dalam kelas. Kalau anak-anak yang belum memiliki peraturan, belum memiliki keyakinan, pasti dia mikir peraturan harus datang tepat. Peraturannya harus datang sebelum jam masuk kelas gitu misalnya. Tapi kalau yang dia punya keyakinan, dia pasti apapun yang terjadi, mau hujan badai sekalipun banjir, dia tetap datang tepat waktu karena dia punya keyakinan aku harus datang tepat waktu karena ini merupakan pribadi dia, dan jadi pribadi bagi diri dia sendiri gitu, membentuk pribadinya. Nah, untuk mendukung motivasi ini kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti rangkaian peraturan. Nah, kemudian nilai-nilai keselamatan dan kesehatan ini yang kita sebut sebagai suatu keyakinan. Jadi kita punya keyakinan, kita pakai dalam untuk keselamatan diri, untuk kesehatan diri seperti itu. Nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Dari lingkungan keluarga sebenarnya udah ada, tanpa disadari itu pasti ada. Kemudian nilai-nilai kebajikan menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti rangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Murid-murid pun demikian, mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan, apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut, apa tujuan utamanya. Nah, tujuan utamanya ini terkadang kita nggak kasih tahu sama murid ini apa tujuan dibuat peraturan itu, kenapa nggak boleh gini, kenapa nggak boleh gitu. Kita terkadang nganggap anak-anak murid ini kita udah tahu peraturan itu, udah tahu lah mereka apa tujuannya gitu. Ternyata banyak murid kita itu nggak tahu apa peraturan itu dibuat untuk apa, itu mereka nggak tahu tujuannya, itu nggak tahu. Kemudian dan menjadi tidak tertarik, kemudian atau takut jika hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Banyak anak-anak ini mengikuti peraturan yang telah dibuat karena takut adanya hukuman, dipanggil orang tua, takut mereka jadi dikerjakan. Padahal kalau mereka punya keyakinan dari dalam diri, mereka nggak perlu itu. Kalau ada hukuman situ, nggak ada penghargaan situ, yang penting mereka punya keyakinan. Aku datang ke sekolah mau belajar, aku datang ke sekolah tepat waktu. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini dia merupakan nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikan ini banyak ternyata. Dari segi agama ada, suku ada. Di sekolah-sekolah ini kita sering juga memakainya nilai-nilai kebajikan. Jadi ada nilai kebajikan peduli, toleransi, rajin, keberanian, semangat, kejujuran, banyak di situ ada beberapa. Dan masih ada lagi yang lain Bapak Ibu, ini hanya
tidak hanya peraturan saja, gitu ya. Jadi kita bisa lihat di slide yang manakah yang merupakan peraturan dan yang mana yang merupakan keyakinan kelas. Keyakinan kelas tadi patokannya adalah nilai-nilai kebajikan. Gitu. Jadi seperti ini kesepakatan kelas, dua kesepakatan kelas. Kemudian datang tepat waktu mengucapkan salam, itu termasuk keyakinan atau peraturan. Ya. Kemudian menjaga kebersihan sekolah, termasuk keyakinan atau peraturan. Keyakinan. Peraturannya kayak gini. Kemudian berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Ini sesudah dan sebelum belajar. Kemudian tertib, kondusif, suasana kelas sedang kondusif. Itu keyakinan atau peraturan. Kemudian kami guru dan murid yang saling menyayangi. Ini keyakinan atau peraturan? Ya, keyakinan ya. Kalau kita dan murid punya keyakinan seperti ini udah aman lah kelas kita itu ya. Kemudian kami murid yang semangat belajar, kita punya murid punya keyakinan seperti ini di kelas udah aman kali kelas kita. Ya, aman kali mau kita tinggal kemanapun aman kelasnya. Karena udah ada keyakinannya. Kemudian kami murid yang peduli dengan teman, ini toleransi. Jadi artinya pedulinya ini positif ya, positif. Nah, kalau udah ada ini, pasti udah aman kelasnya. Ini yang diharapkan sebenarnya ya. Nah, kemudian ini coba kita lihat di sini. Ini tabel peraturan dan keyakinan kelas. Jadi yang di kolom pertama itu peraturan. Kemudian keyakinannya itu apa? Nilai-nilai kebajikannya apa yang terkandung di dalam peraturan? Misalnya berbicara sopan dengan guru, itu termasuk apa? Nilai-nilai kebajikannya apa termasuk? Nah ini, balik ke sini. Berarti sopan ya. Dia dilarikan ke nilai-nilai kebajikan. Iya. Nah kemudian rambut laki-laki tidak boleh panjang. Nah keyakinan kelasnya apa? Ada dari skill sedikit. Ada dari skill sedikit. Disiplin terus. Tapi dia berarti ya laki-laki sekolah itu kalau panjang-panjang kita lihat yang polisi ya nggak rapi gitu ya. Iya benar. Kemudian perempuan tidak memakai lipstik. Jadi keyakinan kelasnya apa ini? Kebajikan. Jadi kebajikannya apa yang dituju? Kita skill dikit. Jadi kebersamaan. Jadi kebersamaan itu ada sisa kan promoret ini kan biasanya ada tuh kita jumpain kelas pakai lipstik. Ya belum saatnya pakai ya kan. Nah jadi dia itu belum punya keyakinan disiplin, belum punya keyakinan tertib, kebersamaan itu belum ada. Terus tidak membuli atau mengejek teman yang lain. Nah ini juga sering kita lihat di kelas ya. Masih ada anak-anak yang seperti ini, gitu. Tapi udah ada juga peraturan yang kita buat kan, tidak membuli atau mengejek orang lain temannya, gitu ya. Ternyata kita menanamkan keyakinan kelas, menanamkan nilai-nilai kebajikan itu menghormati, menghargai, menyayangi, kenyamanan juga kan. Kalau di kelas gak ada yang membuli kan kita nyaman di dalam kelas. Nah, kemudian menggunakan masker. Nilai-nilai kebajikannya adalah untuk kesehatan dan keselamatan. Kemudian menjenguk teman yang sakit, ya punya nilai-nilai kebajikannya. Jadi si anak ini harus kita tanamkan loh. Kita ngasih informasi, kita terus lagi kata-kata peraturan dengan keyakinan. Gitu. Kemudian memotong kuku yang panjang itu keyakinan kelasnya atau nilai-nilai kebajikan yang ini tentunya adalah peduli, saling menghargai, kesehatan, kerapian, kebersihan.
Kemudian yang terakhir mengerjakan PR yang diberikan. Biasanya, ya, ini peraturannya harus mengerjakan PR yang diberikan guru. Banyak anak-anak kerjainlah PR-nya supaya dapat nilai bagus gitu ya. Ternyata kalau si anak gak dapat nilai bagus, dia malas besok-besok ngerjainnya kan gitu kan. Tapi kalau punya keyakinan, setidaknya punya tanggung jawab. Aku bertanggung jawab atas PR-ku. Gitu. Kalau nggak siap, aku jadi apa nanti? Gitu ya. Kemudian, nah untuk melakukan keyakinan jelas, kita punya 4 langkah. Yang pertama curah pendapat. Curah pendapat ini gini, kita menampung semua aspirasi semua murid-murid kita untuk menuliskan. Kita menuliskan keyakinan kelas yang akan kita buat di kelas kita. Misalnya apa, Bapak Ibu? Misalnya datang tepat waktu, mengerjakan PR, mengumpulkan tugas dengan tepat waktu. Kemudian apa lagi Bapak Ibu? Apa lagi Bu Erika? Iya bisa ya, bisa. Nanti kita buat di sini Bapak Ibu, itu udah ada. Nanti kita pakai kertas post-it. Oke, yang kedua peraturan kelas. Nah, memang keyakinan kelas ini nggak terlepas dari peraturan kelas gitu ya. Tapi memang si murid harus kita tanamkan yang namanya keyakinan kelas itu tadi, supaya walaupun nggak ada peraturan, walaupun nggak ada guru yang lihat, si anak-anak itu tetap melaksanakan apa yang seharusnya dilakukannya. Kemudian kesepakatan kelas. Nah inilah setelah kita ambil nanti curah pendapat, aspirasinya semua kita tampung, baru kita masukkan sebagai kesepakatan kelas. Nah kesepakatan kelas inilah nanti yang nanti berubah menjadi keyakinan kelas untuk siswa-siswa kita di dalam kelas gitu. Nah sekarang kita bisa lah ya, kita buat ya kan. Keyakinan kelas itu gimana sih? Masa murid-murid aja yang di kelas sudah buat keyakinan kelas, guru-gurunya nggak tahu nih apa keyakinan kelas itu, kesepakatan kelas. Jadi kita buat, nah silakan boleh kita bagikan ke kelas posisinya. Jadi di situ keyakinan kelas apa yang bisa kita curahkan di sebuah kertas post-it itu seperti contohnya tadi datang tepat waktu. Di sini ada langkah-langkahnya. Mempersilakan warga sekolah atau murid-murid di sekolah untuk mencurahkan pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas. Jadi ini kita harus sepakat ya. Kemudian mencatat semua masukan-masukan para murid. Kemudian susunan keyakinan kelas sesuai prosedur menentukan keyakinan. Kemudian gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Jadi ternyata kita nggak boleh buat keyakinan kelas itu dengan kata tidak, jangan, itu nggak boleh. Jadi kita ubah kata tidak dan jangan itu bentuk katanya positif. Apa kira-kira? Jangan bawa pakai itu kelas. Kira-kira kalimat positifnya apa? Bisa kita buat menggunakan handphone jika diizinkan oleh guru. Nah, bisa nggak gitu? Nah, bisa ya kan? Kita nggak bisa ngelarang juga anak-anak bawa HP kan gitu. Tapi pada saat ini anak-anak itu memang nggak bisa meninggalkan HP yang di rumah. Nah, ini kita buat keyakinan kelas. Kira-kira kalau di kelas kita mau buat apa gitu? Kita sepakat sama siswa yang nantinya menuju ke peraturan kelas. Kesepakatan kelas ini nanti kita menuju ke peraturan kelas. Gitu. Kalau peraturan kelas kan kasar ya. Iya. Kalau peraturan ini anak-anak pasti udah ngerasa gak nyaman jadi dalam kelas gitu ya. Jadi kita mikirnya kita kasih keyakinan kelas, kesepakatan kelas gitu. Oke boleh. Silakan Bapak Ibu ya ditulis, nanti kita tempel di depan. Itu udah ada kartonnya. Tulis aja apa gitu. Kita jadi sebagai siswanya.
Enggak, Pak. Jadi di dalam kelas itu sama siswa, kalau kita buat peraturan kan nggak nyaman si anak. Jadi kita buat keyakinan, tapi konsepnya itu kalimatnya positif. Misalnya datang tepat waktu, itu kok kalimatnya udah positif ya. Tidak boleh membawa HP ke kelas, itu dia peraturan dan gak nyaman pasti karena ada kata tidak. Ternyata kata tidak ini nggak boleh untuk anak itu. Nah, jadi kita ganti kata tidak boleh membawa HP di kelas itu dengan kata menggunakan handphone jika diizinkan oleh guru. Nah, itu kalimat positif. Jadi yang kalimat positif inilah nanti yang ditulis di situ. Satu aja. Sebagai siswa. Apa kira-kira? Nah, nanti kita mau ambil kesepakatannya. Kemarin kesepakatan kelas ini udah dibuat di kelas 12 IPA 1. Dan alhamdulillah kelasnya yang awal-awalnya gimana gitu sekarang udah alhamdulillah membaik. Jadi nanti setiap bapak ibu bisa ini melakukannya di kelas. Jadi si anak itu dia nggak mau mengkhianati apa yang udah dituliskannya di situ. Karena mereka udah dituliskan, mereka udah mikir apa ya yang mau saya lakukan, apa yang boleh sebenarnya sebagai siswa ini. Jadi dia udah langsung nyari-nyari apa ya. Audensia boleh ditata di depan. Kira-kira kalau di kelas kayak gini Bapak Ibu, kita jadi gurunya, itu muridnya, ternyata di sini kita jadi murid seperti ini gitu ya. Iya.
dia dapat reward. Itu dia nggak dapat reward, dia marah. Kenapa nggak saya? Padahal saya nilainya bagus. Itu dihukum oleh pengajar. Pengaruhnya ini ada yang jangka panjang, ada yang jangka pendek. Kemudian ada penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan tidak efektif ternyata dilakukan di kantor. Malam kenapa saya nggak dapat? Kenapa sih A? Kenapa sih B? Ternyata ini hubungannya nggak bagus. Nah ini kita kesini nih, ini menarik nih. Ada tindakan guru, kemudian hukum. Ini tentang hukuman atau konsekuensi? Hukuman dan konsekuensi. Tentang hukuman atau konsekuensi? Yang pertama, berarti tiket pulang sekolah jika tidak dikerjakan pada pagi hari. Kita masuk konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Kemudian putar 20 kali karena tidak mengerjakan PR. Ini hukuman larangan. Yang hukuman. Kemudian menyarankan untuk membeli masker bagi yang umum membawa dari rumah. Membersihkan WC bagi yang ikut saat belajar sekolah. Mengganti bangku sekolah yang karena sering memainkan memangkas paksa rambut siswa sekolah dengan naik kali. Iya, karena udah dibuat kesepakatan juga ya. Kemudian disetor karena kedapatan menyusui uang temannya. Konsekuensi nanti. Atau bapak ibu guru yang saya semuanya udah paham mana konsekuensi, mana hukuman ya kan? Nah, kita nggak boleh memberikan hukuman, tapi kita boleh memberikan konsekuensi. Nah, konsekuensi itu apa? Ya, akibat dari tindakan yang dilakukan, tapi masih berhubungan dengan apa yang kita ajarkan di kelas. Nah, di sini ada perbedaan dan konsekuensi. Kalau dia hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Tadi, usaha perlindungan lapangan gitu. Kemudian konsekuensinya sesuatu yang harus terjadi. Ini nggak perlu menyakitkan gitu. Tapi terjadi gitu. Tapi nggak perlu menyakitin anak gitu. Kemudian membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka panjang. Nah ini bisa di hukuman ini bisa ya kan. Nah misalnya fisik dia suruh lari-lari keliling lapangan misalnya. Ada pelajaran matematika dia nggak mengerjakan PR, disuruh keliling lapangan sebanyak 10 kali. Nah ini ternyata hukuman, ini nggak boleh itu konsekuensi. Kemudian membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Dia punya waktu jangka pendek yang nggak nyaman. Ya. Kemudian anak membenci kedisiplinan. Nah hukuman ini gitu. Jadi disiplin ini bukan anak yang disiplin nanti ujung-ujungnya, tapi dia benci ujung-ujungnya. Nah jadi kita harapkan stimulus tanggapan dari stimulan itu apa? Kemudian konsep diri yang buruk hukuman. Tapi kalau dia yang bercerita konsep dirinya lebih baik. Kemudian anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan itu hukumannya nggak aku kesalahannya apa nggak akan aku. Tapi kalau dia konsekuensi dia pastilah belajar untuk mematuhi peraturan. Dia ada waktu belajar yang cukup. Kemudian marah, rasa bersalah dan dipermalukan, rasa tak dihargai. Ini hukuman. Dia pasti merasa marah, merasa nggak dihargai dia sama guru kalau hukuman. Tapi kalau dia konsekuensi, dia memang kehilangan haknya. Tapi dia dibuat tidak nyaman nih, dan diasingkan itu hanya sementara kan gitu. Tapi selebihnya dia pasti belajar. Dia ada proses belajarnya. Nah itu dia. Nah kemudian di sini ada kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ternyata ada 5. Ada bertahan hidup, ada cinta dan kasih sayang, kemudian ada kesenangan, ada kebebasan dan ada kepuasan. 5 posisi kontrol guru. Nah di sini ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama guru penghukum. Ada yang kedua guru pembuat rasa bersalah. Yang ketiga guru pemantau. Yang keempat teman dan yang kelima adalah manajer. Yang diharapkan di sini posisi kontrolnya itu sebagai manajer. Posisi kontrol sebagai teman ternyata nggak bagus juga gitu. Jadi si anak itu bergantung sama kita. Kalau ada masalah gitu sama Bu Junta, dia kayak ada
nggak bisa bertindak sendiri, ambil keputusan sendiri nggak bisa. Tapi kalau dia manajer, ini yang diharapkan oleh semua guru, dan mudah-mudahan kita nanti menuju ke yang itu manajer. Nah, ini ada posisi kontrol, identitas gagal, kemudian ada identitas berhasil. Nah, kalau dia penghukum, pasti si guru itu menghakimi si anak. Gitu. Dia nggak akan mau dengerin dia nggak dengerin masukan dari siswa. Kenapa kamu terlambat? Gitu, nggak akan nanya kenapa kamu terlambat, enggak. Dia langsung kamu terlambat. Punya sampah. Dia nggak mendengar alasan kenapa terlambat oleh enggak. Ini nggak boleh. Ini nggak boleh. Kita harus dengar alasannya itu ngapain. Kemudian menghukum, kemudian membuat bahasa bersalah. Nah, kita sering tuh kan, kamu nggak kasihan sama ibu ya, gitu kan? Ibu udah capek-capek, naikkan kamu, naikkan gula, ternyata nggak boleh juga. Malah si anak itu bukannya makin bagus, tapi makin hilang jati dirinya. Kasihan. Kemudian sebagai teman, nah sebagai teman ini saya pikir awalnya itu udah bagus, ternyata enggak juga, gitu. Karena si anak itu nanti akan bergantung sama kita, gak ada kita si anak nggak bisa buat keputusan. Kemudian yang keempat, nah ini sudah mendekati bagus sebenarnya, pemantau. Jadi dia pemantau ini mendengarkan alasannya kenapa melakukan hal itu, kemudian diajarin berdiskusi juga konsekuensinya apa gitu. Dia misalkan konsekuensinya apa yang dilakukannya. Kalau manajer ini lebih bagus lagi, manajer itu artinya kita mendengarkan alasan si anak kita terlambat, karena itu terlambat keyakinan kelas apa yang perlu ditetapkan di sini. Manajer itu manajer untuk posisi kontrol kita, kontrol ke murid. Ini diharapkan manajer. Kemudian ada segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi apa sih segitiga restitusi? Asing ya masih aneh kan? Jadi kita nggak mentah-mentah ngejar si anak. Kamu ini nggak langsung kita ngejar si anak tanpa mendengarkan alasannya, gitu ya. Itu nggak boleh. Jadi kita pakai segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi ini langkah-langkahnya menstabilkan identitas. Kita stabilkan dulu. Misalnya dia lagi marah, kita stabilkan dulu emosinya, gitu. Kemudian kan ada siswa yang berantem, lagi marah ini, kita stabilkan dulu, gitu ya kan. Kamu ini di ruangan BK. Apa yang seharusnya kamu lakukan kalau di ruang BK? Itu menstabilkan identitas. Kemudian validitas tindakan yang salah. Ini kita tanya ke siswa, tanya ke murid, kamu udah berbuat apa? Kamu kok begitu? Kenapa? Kita tanya. Kemudian yang terakhir, nanya ke keyakinan. Kira-kira tindakanmu cocok nggak sama keyakinan sekolah kita? Udah pas belum? Kita tanya ke siswa. Dan nanti kita bertanya, si anak itu pasti mengungkapkan apa keyakinannya. Kemudian kita nanti ujung-ujungnya berdiskusi tentang tindakannya selanjutnya itu bagaimana, apa konsekuensinya, apa yang perlu dilakukan terhadap tindakan yang salah. Ini dia segitiga restitusi. Nah, ini ya Bu, Bapak Ibu, segitiga restitusi. Jadi dia pertama menstabilkan identitas, yang kedua memvalidasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Dengan berakhirnya eksekusi dan langkahnya berakhir pula materi pada siang hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang telah hadir, yang bersedia hadir pada siang hari ini dengan semangat.
kami ucapkan kepada Ibu Wahyuni atas penjelasan materi tentang budaya positif yang sangat luar biasa. Kita sudah sama-sama mendengarkan, hingga saatnya kita untuk mengimplementasikannya